Indonesia. Dengan penuh takzim kami mengundang Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pendidikan. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama, sahabat saya, para kantor Kementerian Agama Sulawesi Utara, Kakanda Sarbin Sehe, dan sahabat saya, Rektor, sahabat kental saya yang sungguh luar biasa, Bapak Profesor Dr. Ahmad Rajavi, para kantor khususnya Sohibul Wilayah, para kantor Kementerian Agama Kota Manado, Ibu Rodaya, para madrasah, para kabin, para kepala kantor, dan ibu bapak yang berbahagia. Adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Ilahi Rabbuna, Ilahi Rabbi, yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah dalam kerangka mengapresiasi sebuah kegiatan yang syarat makna berkaitan dengan keinginan besar kita untuk memberikan akses pendidikan terbaik bagi anak bangsa melalui peresmian gedung madrasah yang didanai oleh SDSN yang dirangkai dengan kegiatan pembinaan bagi tenaga pendidik maupun kependidikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaat darinya. Sungguh bahagia saya bisa berada di tempat yang sungguh merupakan sebuah epicentrum peradaban, di mana Sulawesi Utara ini telah memperoleh gelaran sebagai sebuah provinsi yang memiliki nilai toleransi yang relatif baik. Sehingga saya senang ketika berada di tempat ini dengan ruang-ruang kerukunan yang luar biasa. Pada sisi lain, di tempat ini saya menemukan sebuah keunikan ketika penghormatan terhadap perempuan itu begitu dimuliakan. Sehingga pejabat Kementerian Agama itu paling banyak eselon 3-nya berada di provinsi ini. Tepuk tangan buat ibu-ibu kita. Hari ini kita menyaksikan peresmian gedung SBSN. Kalaulah apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil ini relatif kurang, saya berani bilang bahwa itu sudah bukan relatif, tapi memang kurang. Yang menjadi problematika kita adalah pada hari ini kita memiliki keterbatasan, tetapi saya selalu ingat nasihat-nasihat dari orang tua kita bahwa madrasah itu merupakan sebuah kawasan yang sesungguhnya boleh kita maknai, jangan madrasah itu sekedar dipandang sebagai sebuah menara gading yang indah, elok, megah, wibawa dipandang. Tetapi madrasah harus hadir dan lahir sebagai sebuah bentuk mercusuar yang mampu menerangi dunia di saat kegelapan dan mampu menunjukkan arah bagi orang yang tengah mencari peradaban. Bukan soal megah dan tidak megahnya, tetapi bagaimana legasi dari madrasah ini mampu menajamkan ilmu, pengetahuan, keterampilan yang dibingkai dengan akhlakul karimah. Dan saya berharap gedung ini dapat dirawat sebaik mungkin karena dia adalah barang milik negara yang kemudian untuk didedikasikan agar penyelenggaraan pendidikan di madrasah semakin baik. Pada hari ini saya diminta Pak Sarbin Sehe untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di madrasah kita. Bahwa madrasah kita pada dasarnya adalah sekolah dengan penciri khas agama. Semua yang dipelajari di
SD itu dipelajari di MI. Semua yang dipelajari di SMP itu dipelajari di MTS. Semua yang dipelajari di SMA dipelajari di Madrasah Aliyah. Pembedanya adalah bahwa Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah maupun Aliyah memberikan pengokohan nilai-nilai keagamaan dengan 5 pelajaran inti yang menjadi mandatori. Tak ada yang beda antara SMA dengan Madrasah Aliyah kecuali satu, bahwa produk dari Madrasah Aliyah harus memiliki pengetahuan yang kuat di bidang keagamaan. Ketika kita bicara agama, maka komunitas muslim itu selalu bercerita 3 pilar keagamaan. Yang pertama, bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk mengokohkan keimanan kita, membangun kepercayaan tentang sejatinya Tuhan, Rasul, Kitab, Kodok dan Quran. Kemudian Ibu dan Bapak, kita pun semakin mengokohkan rukun Islam yang 5 yang kita pahami bersama. Tetapi kerap kali kita terlalu berfokus di 2 aras ini. Terlalu banyak bicara tentang keimanan, bicara tentang keislaman. Tentu penting dan ini tidak boleh ditanggalkan. Tetapi izinkan saya ingin mengingatkan bahwa pada dasarnya madrasah itu mengokohkan 3 hal inti: iman, Islam, dan ihsan. Pada forum yang terhormat ini, mengingat keterbatasan waktu, izinkan saya sedikit mengelaborasi tentang konsep ihsan yang dirancang bangun untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran dari siswa-siswa madrasah kita. Ihsan secara terminologi boleh kita terjemahkan bahwa silahkan engkau melakukan apapun, tapi lakukanlah serasa engkau melihat Tuhan. Dan ketika engkau tidak mampu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu, maka percayalah, Allah selalu melihatmu. Lakukan apapun, hadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu, sehingga arah dan orientasi kehidupan kita selalu berada pada koridor yang baik dan benar. Untuk mengoperasionalkan ihsan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan akronim untuk memudahkan mendefinisikan dan mengoperasionalkan konsep ihsan ini. Huruf yang pertama dari ihsan itu adalah I. I ini adalah untuk mewakili integritas. Bahwa kita mendidik siswa-siswa kita agar mereka memiliki integritas yang baik. Integritas yang baik adalah mereka selalu melakukan kebajikan dan kebaikan. Mereka menyapa seluruh kehidupannya dengan nilai-nilai etika yang baik. Integritas, kalau kita sederhanakan satu kata yang mewakili integritas, dimensi dari integritas itu adalah jujur. Ibu dan Bapak, kalaulah saya punya waktu yang sangat lama membahas tentang kejujuran ini, maka boleh jadi waktu 1 hari tidak akan selesai. Tetapi kalau kita telusuri bahwa kehidupan kita pada dasarnya, kehidupan kita bersama, itu bersumber dari sebuah nilai yang bernama kepercayaan. Pak Sarbin Sehe bisa datang ke tempat ini karena dia dipercaya oleh istrinya. Kalau tidak dipercaya sama istrinya, nggak mungkin datang. Kita bisa naik dari kelas 1 MI ke kelas 2 MI karena guru kelas kita percaya bahwa kita mampu. Dari MI ke MTS karena kepala madrasah kita bilang kita mampu. Maka Ibu dan Bapak, sesungguhnya saya pun bisa jadi dirjen karena saya dipercaya oleh pimpinan saya. Dan sumber dari sebuah kepercayaan itu adalah kejujuran. Agar anak-anak kita mampu menjadi orang yang sesungguhnya manusia, maka ajarkan kejujuran pada mereka. Sejarah mencatat Rasulullah SAW adalah orang yang memperoleh gelaran Al-Amin. Sepanjang hayatnya, semasa kecil, baginda kita adalah orang yang selalu bicara apa adanya, tidak ada apanya. Bicara jujur, dan karenanya ketika mengalami sebuah gejala-gejala kehidupan yang di luar nalar, orang selalu percaya karena pada dasarnya Rasulullah adalah orang yang jujur. Sulit dibayangkan Ibu dan Bapak,
Baru saat yang lalu kita memperingati Isra Mi'raj, ada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu tentu saja akan tidak dipercaya oleh orang lain, manakala yang bicaranya bukan Rasulullah. Tetapi karena Rasulullah adalah orang yang senantiasa jujur, maka dipercaya. Ibu dan Bapak, saya ingin mengingatkan pada kita semua, jadilah orang yang selalu jujur di dalam kehidupan ini. Karena dengan kejujuran maka kita memperoleh kepercayaan, dan dengan memperoleh kepercayaan kita akan memperoleh berkah yang banyak dalam kehidupan ini. Orang yang berintegritas adalah orang yang menghormati semua sumber daya, termasuk waktu. Saya adalah orang yang tidak pernah sepakat dengan istilah manajemen waktu. Nah, ada manajemen waktu. Yang ada itu kayak manajemen keuangan boleh, manajemen bahan boleh. Sebab manajemen itu pada dasarnya sebuah mekanisme atau tata cara berpikir. Misalnya kalau manajemen keuangan, uang itu bisa ditabung, bisa disimpan dan lain sebagainya. Sementara waktu itu nggak bisa disimpan, dia akan selalu bergeser. Maka saya selalu bilang, tak ada pernah dan tak boleh kita mengenal konsep manajemen waktu. Yang ada adalah manajemen aktivitas. Jam berapa kita bangun, jam berapa kita belajar dan lain sebagainya. Bukan waktu yang diatur, tetapi aktivitas kita. Dan orang yang memiliki integritas adalah orang yang menghormati waktu. Acara dimulai jam 1, datang jam 1, gitu ya. Dan kemudian banyak nilai-nilai integritas yang lain yang secara prinsip integritas itu boleh kita terjemahkan sebagai bersatunya kata dengan tindakan. Ketika mulut kita bercerita kebaikan, lakukanlah kebaikan-kebaikan itu, bukan sekedar diucapkan. Selanjutnya dari ihsan itu kita ketemu hak berikutnya. Hak ini adalah mewakili humanis, bahwa seseorang itu memiliki jiwa kejujuran dan lain sebagainya. Tetapi dia pun harus menyampaikannya melalui kata-kata yang terbaik. Humanis itu adalah menyapa sesuai, ada sifat empati, ada simpati, penuh dengan etika dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, jujur tidak cukup. Sebab kalau saya bercerita, misalnya ibu yang berada di depan, yang lagi pegang handphone, kalau kemudian saya jujur ke ibu matanya rabun. Karena pakai kacamata. Tapi betapa gak enaknya beliau dibilang, ibu yang mana yang rabun itu? Atau kalau kemudian kita ke Pak Rajavi, beliau kan badannya gendut ya. Itu kan apa? Rektornya yang gendut itu kagak enak. Coba kalau kita telusuri secara mendalam, bahwa ajaran-ajaran kebaikan tidak pernah menyentuh hal-hal yang paling lembut di dalam relung terdalam di jiwa kita, kalbu kita, apabila dilakukan dengan cara-cara yang kasar. Kepercayaan tidak pernah dibawa dengan pedang, tetapi selalu dibawa dengan kesantunan. Kata-kata terbaik, diksi-diksi yang terpilih. Rasulullah, teladan kita adalah insan yang tak pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Semarah apapun Rasulullah, pilihan ketika marah, kalaupun harus berkata, tetap berkata yang baik. Kalau puncak kemarahannya adalah diam. Maka pada hari ini Ibu dan Bapak, kami berharap agar alumni-alumni dari madrasah kita adalah mereka yang memiliki potret wajah yang ramah, tidak marah. Dia yang mengajak, tidak mengejek. Dia yang membina, tidak menghina. Dia yang mencinta tanpa mencerca. Dan dia yang merangkul tanpa pernah memukul. Mari kita hadirkan intelektual-intelektual yang berintegritas dengan kehalusan budi dan rasa. Menteri kita pernah bilang, dan beliau selalu menekankan, bahwa ajarkan anak-anak kita etika, adab, moral, dan kesantunan lebih dahulu dibanding dengan ilmu. Sebab orang yang berilmu tanpa moral, maka dia akan menjadi penjahat yang luar biasa. Tetapi boleh jadi orang yang tidak berilmu tetapi memiliki etika, dia akan menjadi penghuni surga sejatinya surga. Dan kita berharap tentu tidak memilih dan memilah, dua-duanya penting. Maka di madrasah ini saya selalu senang mendengar laporan dari Pak Kamad
bahwa bentuk interaksi antara guru dengan siswa ada cium tangan, ada salam, senyum, sapa, santun, sabar. Itu menjadi bagian dari interaksi antara guru dan siswa, dan itulah yang disebut dengan humanis. Keteladanan dari sekolah, madrasah, karena madrasahku adalah rumahku, maka ini akan dibawa ke rumah. Bayangkan ibu dan bapak, kerap kali seorang orang tua itu sederhana, bahagia betul ketika anaknya pulang dari madrasah datang dengan salam yang benar, lahjah maupun pembacaannya, assalamualaikum, kemudian cium tangan, dia peluk ibunya, cium tangan bolak-balik, cukup senangnya orang tua, apalagi mampu baca Quran dengan baik dan lain sebagainya. Dan selanjutnya setelah humanis, kita punya S berikutnya, yaitu nilai spiritual. Kalau ada orang yang bertanya, apa tujuan hidup kita? Untuk apa Pak Rajavi, Prof Rajavi duduk di sini? Untuk apa Pak Sarbin Sehe, Bu Rogaya? Kenapa Ibu mau duduk di sini? Buat apa orang kerja? Buat apa orang belajar? Jangan-jangan Ibu dan Bapak, banyak orang yang tidak tahu tentang tujuan hidup kita. Maka ajarkan pada siswa-siswa kita bahwa yang engkau cari itu sesungguhnya ikhtiar dari doa yang engkau lantunkan, yang bunyinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berbaik, memperoleh kebaikan di dunia dan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Maka ibu dan bapak, karena arah dan orientasi kita kebahagiaan yang abadi, yaitu keabadian di akhirat, maka kehidupan di dunia hanyalah sebuah wasilah. Ghayahnya itu adalah kebahagiaan akhirat. Kita pernah belajar dari kitab hadis arba'in yang awalnya bunyinya sangat sederhana, innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya pekerjaan dunia itu bisa memiliki nilai-nilai transenden, nilai-nilai ibadah ketika dia diniatkan untuk ibadah. Kita minum pekerjaan dunia, tetapi ketika kita minum, kita meniatkan agar badan kita kuat untuk melaksanakan fungsi khalifah fil ardh, kuat untuk beribadah, maka setiap tetes yang kita telan itu memiliki nilai-nilai ibadah. Mohon diajarkan pada siswa-siswa kita, apapun yang engkau lakukan sesungguhnya memiliki nilai-nilai transendental. Sebuah keburukan akan dicatat, sebuah kebaikan akan dicatat, sekecil apapun, walaupun sekecil biji zarah. Dan saya berharap kemudian ibu dan bapak, siswa-siswa kita pun harus diajarkan dunia kekinian. Dalam ihsan berikutnya setelah spiritualitas ada yang disebut dengan adaptasi. Kita ingin alumni dari madrasah adalah mereka yang berada pada poros mainstream perkembangan zaman, bukan mereka yang berada pada pojok-pojok perkembangan zaman atau sudut-sudut perkembangan zaman. Kita harus memastikan mereka berada pada mainstream, sehingga wajar kalau Pak Kanwil ingin jurusannya ditambah agar kemudian bermakna dalam kehidupannya. Ini menandakan bahwa proses pembelajaran bagi anak-anak kita tidak boleh kadaluarsa, tidak boleh dia ilmu yang sudah masa lampau. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang bersifat eksponensial, sementara kebutuhan manusia hanya linear. Di ilmu tata surya kita pernah bercerita, kita pernah mendapat pembelajaran bahwa Bima Sakti ini adalah pusatnya matahari, ada planet yang mengelilinginya. Kalau tidak salah pernah belajar, ada 9 planet yang mengitari matahari. Planet yang terakhir namanya Pluto. Itu ilmu masa lalu, sebab Pluto hari ini sudah berubah dari planet menjadi sekedar satelit. Jadi berapa planet yang mengelilingi matahari? Enggak, tetap 9. Yang ke-9 itu adalah planet yang belum diketahui. Oh, itu ilmu. Sehingga ibu dan bapak, saya berharap para guru, para pengampu,
tentu mereka yang akan mengantarkan siswa-siswa kita pada masa yang akan datang. Mereka harus hidup bermakna ketika mereka melaksanakan hidup yang senyata-nyatanya hidup. Maka bekali mereka dengan ilmu yang mutakhir, walaupun fondasi keagamaan pun harus kuat. Kalau al-muhafadzah alal qadimi sholih wal ahdu bil jadil aslah, itu ibu dan bapak sudah paham. Tetapi saya ingin menekankan agar siswa-siswa kita diajarkan ilmu-ilmu yang update agar mereka tidak tergerus oleh sebuah zaman. Saya selalu diajarkan oleh orang tua saya, kalau Anda ingin hidup bermakna, maka orang sudah bilang, kalau Anda ingin hidup bermakna, maka hidup harus lindung ke waktu nama zaman, hingga zaman terhingga zaman. Jangan khawatir, saya terjemahkan. Jadi kalau hidup ingin bermakna, maka Anda harus hidup beribukan waktu, berayahkan zaman, menangi bersama-sama untuk menanti bersama. Hari ini ibu dan bapak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu dahsyat. YouTube yang dulu hadir hanya untuk sebagai media hiburan, hari ini ibu dan bapak dia menjadi referensi keagamaan buat agama apapun. Yang mencari Gus Bahak bisa nyari, yang mencari Gus Muafik bisa nyari di sana, bisa belajar di sana. Maka ibu dan bapak, kekuatan adaptasi kita harus semakin kuat. Kalaulah saya harus merujuk pandangan dari Charles Darwin. Kenapa Charles Darwin profesor dasar? Karena dia mengungkapkan bahwa nenek moyang dari manusia sosoknya adalah kera. Kita bilang undur nakola wala tandur nakola. Sebanyak ada kebaikan ambil saja, nggak usah semuanya. Charles Darwin pernah bilang bahwa seluruh spesies di dunia ini akan punah, termasuk yang paling cerdas sekalipun, kecuali yang responsif terhadap perubahan. Kata kunci untuk bertahan hidup adalah responsif terhadap perubahan. Albert Einstein pernah bilang bahwa ukuran kecerdasan seseorang, the measure of intellectual, is the ability to change, kemampuan dia untuk berubah. Maka ibu dan bapak, mari kita rubah ilmu kita lebih update. Dan Sayyidina Ali Karramallahu wajhah pernah menyampaikan, ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya, sebab zamanmu beda dengan zaman anakmu. Mari kita update. Dan ibu bapak, izinkan saya untuk menyampaikan satu kata yang selalu saya ingat, dan ini saya ulang-ulang di tempat manapun. Ayah saya, guru utama saya pernah bilang, teruslah belajar, berhentinya belajar adalah kematian hakiki bagi seorang manusia. Sebab orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Sedang orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa lalu. Ini dan yang terakhir dari ihsan ini adalah nasionalisme. Gagal lembaga pendidikan Islam apabila tidak mampu menciptakan insan-insan yang menyebut NKRI harga mati, hubbul waton minal iman. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf asal yang kurang berkenan. Hanya pada Allah kita mohon pertolongan, dan hanya pada Allah kita mohon ampun. Lama satu pantun, Pak Sarwin Sehe senang dengan burung cendrawasih. Dia amati sambil makan keripik dan minum teh tarik. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan pembinaan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin, kita tiba pada acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Samsul Lasehi SAG.